Syekh Hatim Al-Asham niku dawuh syahwat niku wonten 3. Syahwat itu ada 3. Pertama syahwatun nazar, yang kedua syahwatul kalam, yang ketiga syahwatut to'am. Syahwat. Tapi kalau nggak ada syahwat nggak enak. Saya pernah bertanya kepada Kiai Mbah Yai Jalil, kenapa kadang-kadang kalau ngaji itu tiba-tiba ngantuk Kiai, tapi kalau lihat televisi sehat? Oh, itu namanya syahwat nak. Kalau nggak ada syahwat itu bahaya, kamu nggak seneng sama istrimu, bahaya. Jadi syahwat itu juga butuh. Tapi syahwat yang dibahas di tasawuf menurut Hatim Al-Asham niku bukan syahwat niku, tapi menurut beliau syahwat niku wonten syahwatun nazar, terus syahwatul kalam, dan yang ketiga adalah syahwatut to'am. Yang diawali, mari kita awali dengan syahwatun nazar. Kanjeng Nabi pernah dawuh, an-nazaru sahmun masmumun. Pandangan itu adalah panah beracun. Makanya kadang-kadang tahun baru itu yang enak kemana? Ke pantai, ke tempat pemandian, memuaskan mata. Karena di pantai itu nggak ada orang jilbaban, jarang, apalagi pakai daster, nggak ada. Nah, niku namanya syahwatun nazar. Beliau menyebut nazar itu adalah syahwat. Karenanya dalam tafsir Rawaiul Bayan fi tafsiri ayatil ahkam niku Syekh Ali As-Sabuni dawuh ketika memaknai wala taqrabuz zina, zina itu diawali pertama kalinya adalah lewat pandangan, lalu tersenyum, setelah tersenyum menyapa, setelah nyapa napa mbak, tukar nomor ponsel. Nggak ada di situ tukar nomor ponselnya, sekarang aja tukar nomor ponsel. Mantun niku SMS-an, janjian, ketemuan. Awalnya ketemuan itu masih malu-malu, begitu tersentuh sedikit astagfirullahaladzim. Awalnya ngoten, maaf gak sengaja, ndak apa-apa. Pertama ngoten, lambat laun terus. Makanya pandangan itu adalah panah beracun yang dilepas oleh iblis pun yang pertama. Jadi makanya dalam Al-Quran niku ada yang disebut dengan ghaddul basar. Ghaddul basar itu dianjurkan untuk laki-laki, juga dianjurkan untuk perempuan. Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa kullil mu'minati yaghuddudna min absarihinna. Sama-sama disuruh memejamkan mata. Yang kedua adalah syahwatul kalam. Ini kadang-kadang berkata itu juga memenuhi syahwat. Maksudnya nopo? Berkata-kata yang tidak ada manfaatnya. Bukan berkata-kata ngerasani orang. Kalau berkata-kata ngerasani orang itu memang sudah dosa. Kadang-kadang nggak ada apa-apa, ngobrol sampai malam, ngobrol menghabiskan waktu. Kadang-kadang yang dibuat chatting itu hal-hal yang penting atau hal-hal yang tidak penting. Kadang-kadang bukan hal-hal yang penting. Itu namanya sedang menuruti syahwatul kalam. Oleh karenanya Kanjeng Nabi wanti-wanti pada kula panjenengan, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan au liyasmut. Subhanallah, hadis ini betul-betul luar biasa.
Dalam Al-Quran Allah dawuh qad aflahal mu'minun, salah satunya anil lagwi mu'ridun, dia berpaling dari hal-hal yang tidak ada gunanya. Para rawuh ingkang sangat kula mulyakaken niku yang kedua. Yang ketiga disebut dengan syahwatut to'am. Syahwatut to'am niku contoh yang paling sederhana. Di rumah istri sudah masak, ada tempe, ada telur dan lain sebagainya, tapi masih pingin ke warung, niku namanya syahwatut to'am. Di rumah LPG wonten, air bisa godok, kopi ada, kapal api ada, gula ada, tapi masih pingin cangkruk, niku namanya syahwatul syurbi atau syahwatul qahwah nih. Syahwat ngopi lah, ngeten-ngeten niki syahwat niki disebut dengan tebalnya penghalang menuju Allah. Sakjane nafsu niku pingin juga menuju Allah, tapi dihalang-halangi oleh kasaifil aghyar. Dan kasaifil aghyar niki oleh Hatim Al-Asam disebut dengan syahwat, tebelnya syahwat. Kemudian diterangkan lagi oleh beliau bahwa syahwat yang akan menghalangi orang itu wusul ilallah adalah syahwatun nadhar, syahwatul kalam, dan syahwatut to'am. Berapa sering kita mengikuti syahwat-syahwat ini? Berapa banyak kita memanjakan mata kita untuk hal-hal yang disenangi oleh mata? Berapa sering kita memanjakan lisan ini untuk berbicara selain zikrullah? Berapa sering kita memanjakan perut ini untuk memakan sesuatu yang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan?